Hai guys, jadi kali ini pertanyaannya adalah apa yang dia inginkan atau yang dia harapkan dari kamu saat ini. Oke? Jadi mungkin dia kayak susah dibaca gitu loh. Ini untuk orang yang susah dibaca. Kayak kelihatan maunya nggak jelas atau dia punya keinginan tapi dia nggak berani ngomong. Jadi mari kita bikin 4 file. 1, 2, 4, 3. Pakai ini. Oke. Terus aku mau pakai kartu tentang perspektif. Oh, benar kan ini kayak begini. Oke. Kita kasih tambahan apa yang dia inginkan atau yang dia harapkan dari kamu. 1, 2. Oke, apa sebenarnya yang dia inginkan? Jadi buat yang pilih file 1, yang dia inginkan adalah kerjasama, Queen of Swords, Six of Cups. Apakah mantan bisa berteman baik? Mengapa? Jadi ini buat kalian yang putus, dia tuh kayak ngarepin bahwa semua kayak misalnya tunggu. Dia tuh pengen kamu balik jadi kamu yang dulu lagi. Jadi ini kayaknya buat kalian yang berubah sih, ini agak sedih. Jadi kamu tuh mungkin sama dia, kamu tuh jadi dingin. Terus kamu tuh gak bisa diajak kerja sama. Tapi ini kartu yang artinya kayak nostalgia zaman dulu gitu loh. Jadi dia tuh kayak yang, kamu kenapa sih gak mau diajak kerja sama lagi? Kamu kok sekarang jadi dingin, gak bisa diajak ngomong. Tuh, apakah mantan pasangan bisa berteman lagi? Berteman dengan baik, mengapa? Terus dia nganggep gitu kalau misalnya kalian satu proyek gitu ya, terus kalian beda prinsip, terus beda prinsipnya tuh kayak yang parah banget gitu loh, yang beda prinsipnya tuh sampai nggak bisa dijembatani gitu. Dia tuh kayak ngarep bisa nggak sih kita temenan atau kita pacaran gitu atau gimana. Ini aku ngerasa ini bakal resonate buat kalian yang melakukan kesalahan. Sorry ya, ini kesalahan sih, mencampur urusan percintaan sama kerja. Terus habis itu jadi ribet, tapi dia tuh intinya apapun yang terjadi di hidup kalian gitu, intinya orang ini pengen semuanya tuh kembali seperti dulu lagi. Kalau misalnya kamu dulu ramah sama dia, terus kamu suka hahi ketawa-ketawa gitu, dia pengen kayak gitu. Karena aku ngeliat di sini suasananya jadi tegang, atau kamu jadi takut sama dia entah kenapa ya. Tapi dia menginginkan tuh semuanya tuh kembali seperti dulu lagi. Nah, buat yang pilih file 2, apa yang diinginkan atau harapan dari kamu sekarang? Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Siapa orang terakhir yang ingin kamu temui sebelum kamu meninggal? Apa standar yang kamu terapkan untuk menilai sesuatu hal sebagai benar atau salah? Ini kayaknya kamu baru ninggalin dia ya? Dan ini bakal resonate buat orang yang bukan putus ya. Kalau putus kan berarti kalian tadinya punya sesuatu, terus sesuatu itu rusak kan, tapi sesuatu itu pernah terjadi. Nah ini aku ngeliat 333. Jadi di sini aku ngeliat kayaknya ada orang ketiga. Kayaknya nih orang, jadi ini bakal resonate untuk orang yang starting off on the wrong foot. Jadi dia itu melakukan permulaan, tapi permulaannya tuh salah. Misalnya baru kenalan, terus kesan pertamanya tuh nggak bagus gitu, sehingga kamu tuh sebelum dia masih PDKT, terus kayak kesannya tuh nggak bagus di kamu, karena mungkin dia tuh dikelilingin banyak cewek, entah kenapa gitu. Mungkin karena kerjaannya dia kelilingin banyak cewek, atau emang dia yang player, aku nggak tahu. Tapi kamu ngelihat sesuatu dan ilfeel kayaknya, dan gara-gara ilfeel permulaan baru ini nggak jadi. Kalau ini resonate untuk masalah kerjaan, kayaknya kamu tuh ngerasa ini kerjaan kayaknya nggak worth it ya, terus kamu nggak jadi kerja di situ karena ini permulaan baru yang tidak terrealisasikan. Dan ini kamu berhenti nungguin dia, berhenti invest di dia, berhenti menanam benih di sebuah proyek gitu deh. Jadi kayaknya orang ini ngarepin gitu, dia tuh ngarepin kamu mau banget diajak meeting. Kalau untuk urusan kerjaan, aku ngelihat kamu tuh kayak menjauh gitu loh. Terus dia tuh kayak pengen kamu mulai komunikasi lagi, atau meeting lagi, atau
nego-nego lagi kalau urusan kerjaan. Untuk yang pilih file 3, Five of Swords, High Priestess, The Chariot. Menurutmu apa arti 3 emoji ini? Dia bingung sih. Dia bingung. Oh, kalian tuh mungkin bakal resonate sama salah satu reading di channel bahasa Inggris aku. Jadi aku bikin reading di channel bahasa Inggris aku yang temanya adalah seorang cowok atau seorang cewek yang punya sahabat lawan jenis. Terus temen lawan jenisnya itu suka trolling, kayak manas-manasin pacarnya sahabatnya itu gitu. Terus dia tuh sering pakai emoji kalau manas-manasin. Ini orang sebenarnya mungkin dia nggak ngerti, atau dia nyesel. Dia nyesel. Sebenarnya ini bukan harapan ke dia, ke kamu gitu. Jadi aku ngelihat untuk yang pilih file 3 ini, dia harapannya tuh kayak lebih ke dia gitu. Jadi dia tuh nyesel banget. Jadi misalnya gini, kamu tuh dibully sama sahabatnya dia, atau kamu dibully sama keluarganya dia gitu. Dia tuh nyesel gitu, kenapa nggak ngelindungin kamu. Nah sekarang kamu ngilang, dan dia tuh sebenarnya ngarep gitu, kenapa dia tidak melihat sisi lain dari keluarganya atau sahabatnya atau teman-temannya atau kolega kerjanya yang suka ngebully kamu. Itu satu. Ini hostile work environment atau hostile environment in general lah. Jadi ini kayak keluarganya gitu galak sama kamu, tidak ramah sama kamu, dan dia tuh kayak ingin lebih bisa mengontrol situasi supaya menjadikan lingkungan itu lebih kondusif bagi kamu, lebih nyaman bagi kamu gitu. Tapi ini orang nyeselnya lebih ke dirinya sendiri sih. Apa yang dia harapkan tuh, dia kayak berharap bahwa dirinya tuh bisa menjadi lebih baik, tapi dia ngarepinnya tuh nggak kayak ini sama ini. Kalau ini kan pengennya kamu tuh balik lagi menjadi diri kamu yang dulu lagi. Kalau ini dia pengen ngajak ketemuan, pengen ngajak komunikasi. Kalau ini dia lebih ke harapan dirinya sendiri gitu. Jadi dia berharap dengan dia bisa merubah situasi, kamu akan kembali gitu. Atau kalau misalnya kamu gak pergi kemana-mana, ya berarti otomatis situasinya membaik kan. Terus ini tidak adanya komunikasi. Dia hal apa yang paling kamu syukuri? Dia nyesel, dia nggak, misalnya gini, misalnya dia sering nyuekin kamu, terus dia kayak nggak pernah gitu ngerawat kamu. Namanya hubungan kan perlu dirawat ya, perlu dipupuk, perlu di nurture gitu. Kalau misalnya Empress ini kan dia orang yang sangat nurturing, dia sangat suka merawat sesuatu yang ada di naungannya. Nah dia mungkin selama ini kurang komunikasi, terus dia kayak plannya tuh nggak jelas. Sedangkan mungkin kamu tipe orang yang harus punya plan jelas. Kalau PDKT sama aku, kamu harus punya rencana hubungan ini mau kemana gitu. Nah dia tuh kayak nggak punya seperti itu, dan dia tuh nyesel banget. Ini sama ini lebih ke harapan ke dirinya sendiri sih ya. Jadi dia tuh yang ini tuh dia pengen, apa hal yang paling kamu syukuri? Iya, dia nyesel. Jadi ini sama ini harapannya tuh lebih ke dirinya sendiri. Kalau ini sama ini harapannya tuh ke yang ke kamu gitu. Kalau ini sih ngarepinnya dia bisa memperbaiki situasi juga. Kalau ini kan dia nyesel karena tidak melindungi kamu dari keluarganya yang jahat atau dari lingkungan yang jahat gitu. Padahal itu teman-temannya dia, dan dia sebenarnya bisa gitu ngasih tahu teman-temannya supaya nggak kayak gitu ke kamu. Nah yang ini dia lebih kayak, aduh kenapa ya dulu pas lagi PDKT gitu kayak nggak ada kejelasannya gitu, jadinya kamu pergi gitu. Dia nyesel seperti itu. Jadi semoga ini membantu ya. Aku nggak tahu sih kamu nonton ini cuma untuk iseng atau emang ngarepin bisa memperbaiki situasi sama orang ini. Aku nggak ngerti, tapi ya gitulah, semoga membantu. Bye, makasih udah nonton. Buat yang subscribe juga makasih banyak. Bye bye.